Oke Sobat Tingler, balik lagi dengan gua Jovi di sini. Di depan gua udah ada salah satu reel dari Fugu. Dan reel ini berbeda dengan reel Fugu yang biasanya. Fugu ini harganya 475. Ya, 475.000. Ya, kalau harganya tinggi sih biasanya sedikit lebih bagus ya dari yang biasanya. Oke, ini dia Fugu Niko. Ukuran 1000, ini masuk kelas ultralight. Nah, gua dapat reel ini dari toko pancing Sumber Rezeki Pancing yang ada di Cikarang, Bekasi. Dan kalau misalnya lu berminat sama si Fugu Niko ini, lu nanti cek aja di kolom deskripsi, ada link pembelian sama nomor handphone adminnya. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung unboxing aja si Fugu Niko ini. Oh ya, di sini gua lihat ada bendera Indonesia. Mungkin ini produk dari Indonesia kali ya. Ya udah, kita langsung unboxing aja, Bro. Di sini kita dapat handle yang dia udah solid tanpa pakai engsel-engselan. Untuk handle-nya nih dia pakai kayak semacam aluminium atau metal gitu. Soalnya nih keras dan pipih di sini slim. Untuk handle-nya dia pakai pakai rubber, pakai karet. Bentuknya kayak seperti ini, cuman dia agak sedikit bulky atau gemuk lah. Oke, ini handle-nya. Di sini ada semacam seal karet dari handle-nya, jadi biar air nggak masuk lewat handle. Ya. Di sini emang nggak ditulis ada tipe SW, tapi gue yakin ini kalau di sini udah pakai seal, di bagian drag washernya pun pakai seal atau drag washer, drag knobnya biasanya udah pakai seal. Oke, ini ya Fugu Niko, gue pegang di sini dia agak sedikit solid dan agak sedikit berat untuk ukuran 1000. Ya, ini untuk ukuran 1000 agak sedikit berat, Bro. Nanti kita timbang aja. Apa cuma perasaan gua doang? Ini ukuran 1000, Bro. Fugu Niko. Oke, warnanya merah marun atau merah apa ya? Ya, pokoknya seperti inilah. Ini untuk bodinya, kalau dipegang ini dingin, dia kayak dari metal. Ya, memang dari metal untuk bodinya. Body hybrid dari metal. Untuk rotor masih dari grafit. Gua penasaran sama beratnya. Pengen timbang dulu lah. Ya, beratnya 241 gram. Untuk reel ukuran 1000 memang dikategorikan cukup berat. Ya, agak sedikit berat lah untuk 200. Ya, ini menurut gua agak sedikit berat di reel ukuran 1000, 241 gram. Ya, hal yang wajar sih karena bodinya dia pakai metal. Jadi kalau misalnya pengen ringan, pakai yang dari bahan grafit aja. Cuman ya metal ini lebih kuat dan lebih kokoh, Bro. Ada konsekuensinya juga sih. Kalau mau kuat kokoh ya berat. Kalau mau ringan pakai bahan grafit, atau yang lebih ringan lagi pakai bahan karbon. Cuman kalau karbon kan harganya ya lu tahu sendiri lah. Dia dari karbon harganya lumayan mahal. Oke, sekarang kita coba lihat dulu desainnya. Seperti ini tampak depan. Fugu Niko, ini warnanya merah marun seperti ini. Kita coba dengar bunyi dragnya. Bunyi dragnya relatif nyaring kalau menurut gua. Ini kayak kliker SW sih. Kita coba otomatis. Oke, normal. Kita coba buka aja.
Nah, kemarin kan kita bahas Fugu Dewani ya. Dewani kita nggak bongkar, tapi gua sedikit penasaran, pengen bongkar yang wah, ini juga ada kayak shieldnya nih di bagian main shaft. Oke, di sini untuk di bagian drag knob ada sealnya. Udah pakai seal di sini. Ya, ini cukup menarik untuk kita bahas si Fugu Niko ini. Untuk di bagian drag washer kita lihat. Untuk di bagian drag washer di sini ada bushing, bukan bearing di bagian spoolnya. Ada bushing. Di sini ada felt 3 lapis felt seperti ini. Belum pakai carbon tack ya, hal yang wajar. Kita pinggirin dulu. Ini untuk spoolnya si Fugu Niko ini. Kita coba buka di bagian line roller. Sebenarnya gua agak sedikit males sih untuk bongkar-bongkar gini, tapi si Fugu Niko ini bikin gua penasaran karena harganya ya, Fugu kan biasanya 200-300 ribu, ini 475. Ya, penasaran, kita bongkar aja lah. Untuk di bagian line roller dia udah pakai bearing pastinya. Oke, udah pakai bearing. Kita pasang lagi aja deh untuk bearing di line rollernya. Gue suka kelupaan nanti. Yes. Oke, di bagian line roller kita udah lihat tadi udah pakai bearing. Untuk di bagian handle-nya coba kita buka. Dia di sini ada satu bushing. Nah, satu bushing. Dan di sini ada satu bearing nih. Oke. Nempel lagi tuh sama obeng. Ini stainless steel bearing. Di handle-nya ada satu bushing dan satu bearing. Bearing bushing. Oke, kita pasang nanti aja deh kalau handle. Kita kepingin dulu aja. Kita coba buka di bagian main shaftnya nih. Oh ya, di sini ada semacam seal di bagian main shaftnya. Ini clicker ya, seal, jadi biar air nggak masuk ke dalam oskill. Nah, jadi air nggak bakal masuk ke dalam one way atau ke dalam mesinnya melalui main shaft karena di sini ada semacam seal yang hitam ini. Kita coba buka deh. Agak sedikit susah nih bukanya.
Oke, di bagian clicker ada satu bearing. Di sini ada pinnya nih. Pin kita buka. Oke. Nah, di sini ada semacam seal ini nih. Di bagian main soundnya ada seal seperti ini. Oke, keren. Kayak area-area mahal. Tuh, yang susah nih. Nah, di sini kita udah nemuin dua seal, tiga seal di bagian handle, di bagian drag knob, dan di bagian main shaft. Cukup keren. Kita coba buka rotornya. Untuk rotor di sini dia pakai grafit rotornya. Nah, ini dia dari cover one way nya nih. Nah, warna merahnya bagus. Oke, kita coba buka. Kita buka bodinya dulu aja. Buset, susah banget nih. Nggak biasanya susah kayak gini. Waduh, ini body cover belakangnya susah amat ya. Buset. Ini ngencengin bodinya kayak ngencengin ban tronton, bro. Susah bener, bro. Wah, gagal bongkar kayaknya gua nih. Ini susah banget buka di bagian bodinya. Kalau untuk di bagian cover gampang, tapi nggak biasanya bodinya susah kayak gini. Tuh kalau cover one way ini gampang bukanya nih. Dari sini dikasih seal lagi. Keren. Si Fuguniko ini bertabur seal dia di reel kelas 400 ribuan. Di sini ada satu bearing.
dan busing. Untuk bagian pinion gearnya ini pakai bahan kuningan atau brass pinion gear. Sini ada bearing dan busing nih. Waduh, gue susah buka ini bro. Di sini kelihatan ada satu bearing, dan di bagian handle kiri kanan biasanya sih ada satu bearing ya. Ada dua bearing, sorry. 1, 2, 3. Ini kok susah banget sih. Ini biasanya. Nah, gua nyerah bro. Ini nggak biasanya susah kayak gini. Gua nggak mau maksa karena ini reel bukan punya gua, dan reel ini masih kondisi baru. Takutnya bautnya selek, ntar gua juga yang kena. Oke, mungkin sampai sini aja bongkarnya. Ini untuk body dia pakai bahan meta, side plate-nya pun sama bahan meta. Untuk rotornya grafit. Di sini untuk bearingnya di bagian body kiri kanan ada 1, 2. Terus di bagian pinion gear ada 1, 3 ball bearing. Di bagian land roller 1, 4 handle 5. Terus di bagian main shaftnya 1, 6 ball bearing. Ya, gua di sini cuma nemuin ada 6 ball bearing aja. Gak tahu nih di dalamnya ada berapa ball bearing lagi, soalnya gua nggak mau maksa bro. Ini susah banget dibukanya. Ya udahlah, kita pasang lagi aja. Yuk. Oke bro, itu dia. Tadi kita udah lihat dalamnya. Nggak usah gua jelasin lagi. Sorry banget gua nggak bongkar bodinya. Ini susah dibuka bro. Takutnya ini bautnya selek. Baut cover belakang sama pinggir-pinggirnya juga ini keras ini. Kayak baut ban tronton bro ini. Ngencenginnya, buset. Gue takut selek ini tuh kalau maksa tadi. Susah. Nah, menurut gua ini untuk reel di harga 475 cukup recommended bro. Ya, mau nggak mau gua harus bilang ini cukup recommended karena dari bahan body, shieldnya kita udah temuin ada 4 shield dari bagian handle, di bagian drag knob, di bagian main shaft, dan di bagian di atasnya one way itu udah pakai shield. Bearingnya tadi kita udah hitung ada 6 kalau nggak salah, mungkin bisa lebih lah, soalnya di bagian bodinya gua nggak bongkar ya karena susah bongkarnya. Oke, sekarang kita ke bagian spesifikasi. Untuk beratnya tadi kita udah timbang. Speknya untuk ya 13 plus 1 precision ball bearing. Tadi kita udah hitung ada 6 ya 6 lah. Tapi bisa mungkin lebih karena bodinya kita nggak bongkar. One touch left or right interchangeable handle with soft knob, titanium coating twist land roller, machine cut zinc alloy pinion gear, microsensitive multi drag system, computerized balancing system. Di sini kenapa nggak ngebahas? Maksud gua di sini kenapa nggak menunjukkan gitu ini? Wah ini SW, ini udah pakai shield 4 shield, tapi di sini nggak ada tulisannya. Kenapa ya? Ya oke lah, nggak apa-apa. Di sini ada gear ratio-nya 6.2 banding 1. Kita coba hitung.
Apa bener ini high speed? Nah, kita cari posisi yang enak nih. 1 2 3 4 5 6. Ya ini menurut gua 6 pas sih, 6.0 banding 1 ya, mungkin lebih dikit lah. Nah, untuk mancing ultralight casting menurut gue ini agak sedikit berat aja. Tapi kalau untuk urusan kokoh ini nggak bisa dipungkiri karena bodinya terbuat dari metal, handle-nya juga metal. Terus untuk shield ada 4, ini udah aman kalau untuk pancing saltwater. Padahal di boxnya ini nggak ditulis saltwater. Ya, untuk 475.000 ini menurut gua recommended si Fugu Niko ini. Ya, gua nggak nyangka sih Fugu bisa bikin ria sekeren ini. Biasanya hariannya 200 ribuan, 300 ribuan, tapi ini yang 475. Nah, kalau misalnya lu berminat sama si Fugu Niko ini, lu nanti cek aja di kolom deskripsi. Ada link pembelian sama nomor handphone adminnya dari toko pancing Sumber Rezeki Pancing. Oke deh Sobat Angler, segitu aja dari gua. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya lu cari referensi dari reel, joran atau umpan, lu bisa cek di video gua sebelumnya. Jangan lupa dukung channel gua terus dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.